Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sekeluarga sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, apakah sedekah subuh itu harus dilakukan waktu subuh? Bagaimana kalau kita ngisi cancelengnya di rumah? Apakah harus waktu subuh juga ngisinya Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, tentang sedekah subuh, ya, itu merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul ibadu fihi, tidak ada satu hari pun yang terlewat setiap subuh yang dilewati oleh seorang hamba, illa malakan, kecuali selalu hadir dua malaikat yanzilan, yang turun dan berdoa. Yaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikan ganti yang lebih besar, jauhkan dari kebangkrutan orang-orang yang sedekah di pagi ini. Wa yaqulul akhar, lalu malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang-orang yang pelit. Jadi dua malaikat itu berdoa tiap pagi, ya Allah, jauhkan dari kebangkrutan orang-orang yang sedekah pagi ini. Dan ya Allah, berikan kebangkrutan pada orang-orang yang pelit dengan hartanya. Bapak Ibu, ada orang yang tidak bersedekah, tidak berwakaf, itu karena memang tidak mampu. Maka niat dia berwakaf, niat dia bersedekah, itu dicatat sebagai sedekah. Bagi orang yang punya harta, punya tabungan, punya simpanan, tapi tidak mau bersedekah, maka kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, beri kebangkrutan orang-orang yang pelit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sedekahnya itu harus persis subuh? Nah, teman-teman sekalian, hadis ini memang ada kata-kata setiap pagi. Ma min yaumin yusbihul ibad, setiap pagi. Nah, kemudian ada yang menyimpulkan tiap pagi itu sedekah gitu. Sebenarnya inti dari keterangan ini tidak harus pagi. Ya, intinya adalah setiap kita ada rezeki. Kalau rezekinya sore gimana? Kalau rezekinya malam gimana? Ya, kalau rezekinya bulanan gimana? Intinya adalah kita harus berkomitmen untuk selalu berbagi. Itu intinya. Jadi bukan berarti kudu subuh masukin uang ke canceleng. Cancelengnya harus di masjid. Jadi tidak harus canceleng gitu kan. Bisa saja Anda punya rekening khusus untuk berbagi. Jadi kalau ada rezeki Anda masukkan ke rekening itu, ya. Nah, sekarang kan bisa saja tidak dalam bentuk uang cash, pakai QR code misalnya, ya. Atau transfer. Jadi maknanya teh bukan canceleng begitu. Zaman Rasulullah juga nggak ada canceleng kotak begitu. Tidak ada zaman Rasul juga. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, ma min yaumin yusbihul ibad, setiap pagi malaikat itu berkeliling ya, mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, jauhkan orang yang rajin sedekah itu dari kebangkrutan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, beri kebangkrutan orang yang pelit. Tapi Ustadz, ada orang pelit nggak bangkrut, ya bangkrut hati, ya.
Bisa saja bangkrut keluarganya, hartanya berlimpah, tapi anak-anaknya tidak soleh, kan itu bangkrut. Jadi Anda jangan artikan bangkrut itu usahanya hancur ya gitu. Perusahaannya dijual, Anda pikir yang namanya bangkrut kayak begitu. Anak tidak soleh, bangkrut. Rumah tangga sering berantem, bangkrut. Hubungan dengan saudara buruk, bangkrut. Nah, ada orang yang, Ustadz, saya rajin sedekah, tapi kok usaha saya nggak maju-maju. Coba perhatikan anakmu. Anakmu soleh kan? Nah, Allah jauhkan dari kebangkrutan. Rumah tanggamu baik-baik saja kan? Allah jauhkan dari kebangkrutan. Hubunganmu dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, baik-baik saja kan? Allah jauhkan dari kebangkrutan. Nah, seringkali kita mengartikan bangkrut itu selalu usaha. Padahal kalau kita punya anak-anak kita nggak soleh kan bangkrut itu. Lebih parah dari bangkrut perusahaan. Bener nggak sih? Kebayang nggak? Punya 3 anak, nggak ada satupun yang soleh, bangkrut itu. Lebih parah ya dibanding dengan Anda punya perusahaan terus bangkrut. Tapi anak-anak soleh, ya dua-duanya jelek. Tapi kalau dipilih ya mendingan bangkrut usaha tapi anak nggak bangkrut, bener nggak sih? Nah, ini perlu ada penjelasan yang detail tentang bangkrut itu selalu diartikan bangkrut usaha gitu. Padahal itu maknanya luas. Karena itu sedekah pagi bukan berarti harus pagi. Maksudnya ada komitmen dari diri kita untuk selalu berbagi. Apa? Komitmen, itu penting ya. Ternyata rezekinya saminggu sekali, ya saminggu sekali kita bersedekah. Ternyata rezekinya sebulan sekali, ya sedekah sebulan sekali. Ternyata rezeki banyak per project. Nah, kalau lagi banyak project, ya kita sedekah banyak. Tapi ada saat 2 bulan ini nggak ada project nih, ya kita tidak bersedekah. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang namanya bangkrut di sini bukan selamanya bangkrut usaha, tapi bangkrut keluarga, bangkrut anak, bangkrut relasi, kan gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu berkomitmen untuk berbagi, ya. Jadi jangan pelit lah untuk berbagi. Kenapa? Saya yakin orang yang rajin berbagi itu Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang rajin berbagi itu relatif ya kehidupannya lebih tenang. Nah, karena dia tidak diperbudak harta. Ya, ada saudara perlu bantuan, bantu aja. Nggak usah hitungan, bantu saja. Nah, gitu ya. Ada teman perlu dibantu, ya bantu ya. Nggak usah hitungan, udahlah gitu. Kenapa? Itu yang menyebabkan malaikat mendoakan kita, ya. Wallahu a'lam bissawab.